GBI Immanuel, beritakan jalan Tuhan. GBI Immanuel, bawaku di jalan Tuhan. Ku mau bertumbuh di sana, melayani Dia bersama. GBI Immanuel, milik Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kekasih-kekasih Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah hampir 2 minggu kita tidak berjumpa. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah untuk kita semua stay dan tinggal di rumah. Saya percaya kita semua sehat dan dalam keadaan baik-baik. Biasanya kita suka berkumpul, nongkrong, ngopi bersama. Tapi kali ini kita diminta untuk tinggal di rumah. Terus menjaga kesehatan kita, banyak makan vitamin, minum air putih, cuci tangan, supaya kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 Corona. Dalam kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1, 2, dan 3. Saya akan membacakan kepada Anda semua. Firman-Nya berkata begini: Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tema renungan firman Tuhan di hari yang cerah ini, judulnya adalah Tuhan penjaga kita. Apa temanya? Tuhan penjaga kita. Ayat-ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Daud dalam pengembaraannya. Ketika dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena dikejar-kejar oleh Raja Saul mertuanya yang hendak membinasakan. Dalam pengembaraannya, menghindar dari kejaran Raja Saul, Daud atau si pemazmur melemparkan pertanyaan kepada dirinya sendiri dengan berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Setelah merenung, Daud menjawab pertanyaan sendiri dengan berkata, Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaannya sendiri. Setelah dia mengkaji lewat banyak peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupannya, di mana dia melihat dengan sangat nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Dalam kondisi situasi yang saat ini tidak menentu, dengan merebaknya COVID-19 Corona yang telah memakan korban banyak nyawa manusia. Dan ini bukan terjadi hanya di negara kita saja, Indonesia, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Hampir 192 negara mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada kita. Telah banyak korban nyawa yang akhirnya meninggal dunia karena COVID-19 ini. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, saya hanya mau berkata begini: dengar baik, jangan panik, jangan khawatir, dan jangan takut. Percayalah, Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Dia adalah penjaga kita. Dia yang selalu menyertai kita, menopang kita. Karena itu gunakan kesempatan yang sangat indah ini saat kita dihimbau oleh pemerintah untuk tinggal di rumah. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dia aman, terjaga, dan terlindungi. Tuhan sangat mengasihi Anda dan juga mengasihi saya. Saya percaya Tuhan rindu adanya persekutuan kita dengannya. Karena itu gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk kita mulai kembali membangun keintiman kita dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan. Dan saya percaya ini adalah kerinduan Tuhan untuk setiap kita. Saya mau berkata begini, COVID-19 bukan penjaga kita. Corona bukan penjaga kita. Karena itu jangan terus membesar-besarkan corona. Membahasnya, membicarakannya, dan juga mempostingnya. Dampak dari postingan-postingan Anda telah menyebabkan timbulnya keresahan, kekhawatiran, kecemasan melanda banyak orang yang menerima postingan-postingan dari Anda. Karena itu stop untuk terus membesar-besarkan corona. Saya hanya mau berkata begini, besarkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Pandang Yesus, pandang salibnya. Dia yang layak diberitakan, dia yang layak dibesarkan, dia yang layak diceritakan. Saya berdoa lewat peristiwa ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya juga mau berkata begini, dalam masa-masa penantian ini teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan. Dan juga jangan pernah berpaling dari Tuhan. Percayalah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup ini tanpa seizin Dia. Juga percayalah, Tuhan menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, dan juga memberkati hidup kita. Saya hanya mendorong kita semua untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam masa-masa penantian ini, nantikan janji-janji Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Percayalah, badai pasti berlalu. Kita akan melihat di balik semuanya ini ada rencana yang indah dari Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita umat manusia. Tapi saya berkata begini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk menarik banyak orang yang telah jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Dia, dekat lagi dengan Dia. Tuhan juga bisa pakai peristiwa ini untuk menarik mereka yang sombong, angkuh, dan belagu untuk mulai mengenal Dia. Dan lewat peristiwa yang sama ini Tuhan juga bisa pakai sebagai kendaraannya, sebagai sarananya untuk membawa mereka yang sudah selesai tugasnya di dunia ini kembali kepada Dia. Tuhan punya banyak cara untuk membawa umat manusia kembali kepada Dia. Jadi suka-sukanya Tuhan. Dan saya hanya mau berkata begini, kita orang-orang beriman, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan selalu menopang hidup kita, menjaga kita, melindungi kita. Dan percayalah, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Karena itu, miliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Bangun terus persekutuanmu dengan Tuhan. Percayalah, dan saya mau berkata begini, di dalam Dia kita aman, terjaga, dan terlindungi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa,
Hamba-Mu telah selesai menyampaikan renungan singkat ini kepada teman-teman, juga kekasih-kekasih Tuhan, jemaat-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, meteraikan Tuhan firman-Mu ini dalam hati setiap kami. Dan kami mau belajar untuk tidak takut Tuhan menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Karena kami tahu siapa yang menjadi penjaga kami. Penjaga kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, menjaga kami, dan menopang kehidupan kami, dan juga keluarga kami. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau, Bapa yang sangat mengasihi kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetap semangat melayani Tuhan, tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.